Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Nastainu di studio KNP. Oh, iya. KNP Kinur Banar ya. Gini Pak Ustadz, sebelum kita menyampaikan materi ini saya sampaikan terlebih dahulu. Pak Ustadz Nastainu ini profilnya, beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo, gitu Pak tadi ya? Ya, Oke, pernah makan dan minum di sana kira-kira. pernah bersemayam. Dan juga beliaunya ini punya aktivitas yang sangat banyak di sini. Beliau sebagai pengajar di Madin, di 3 tempat Pak Ustadz ya. Tiga tempat kurang lebih. 3 tempat Madin, satu di Madin Al Barokah di desanya sendiri Banaran, dan di Pondok Pesantren Aswaja serta di Pondok Pesantren Al Asror di Patemon Gunung Pati. Ini aktivitasnya beliau, dan di sore hari juga ngajar anak-anak juga Pak Ustadz ya, ngajar TPQ ya, mengaji Al-Quran. Ini aktivitasnya luar biasa ini. Gini Pak Ustadz, ketika orang mau beribadah itu kan ada, terutama sholat ya, ada amalan-amalan atau hal yang dilakukan sebelumnya. Nah, sebagai umat Islam itu kan berarti ketika mau sholat ada bersuci dahulu, bersuci. Ada suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar, gitu ya. Nah di sini bersuci itu kan ada medianya atau alatnya Pak Ustadz ya. Nah medianya itu kan kalau kita menggunakan apa itu, air ya. Air. Ada lagi Pak Ustadz, air. Batu. Iya. Air dan batu. Oh, batu bisa digunakan untuk bersuci. Oh, waduh. Ini batu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada lagi Pak Ustadz, apa lagi? Ya, batu, air, pokoknya yang keras-keras. Keras-keras. Debu bisa ya? Debu, tayamum. Nah, itu salah satu bentuknya. Berarti di sini ada apa itu? Ada wudu, iya, dan tayamum. Itu salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk menjalankan sebelum kita menjalankan sholat, gitu Pak Ustadz ya. Nah kita mulai dari yang ini Pak Ustadz, wudhu dulu. Nah wudhu ini kan berarti kita umumnya di Indonesia itu kan menggunakan media air. Iya. Nah itu air itu kan harus suci Pak Ustadz ya. Suci ukuran suci itu bagaimana Pak Ustadz? Monggo diterangkan itu untuk itu. Ukuran airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Kami hanya sedikit untuk menyampaikan apa yang tanyakan oleh moderator tadi, bahwa dalam sesuci atau istilah bahasa fikih itu adalah toharoh. Nah, toharoh itu adalah bisa menggunakan air. Kalau air tidak bisa, nanti bisa menggunakan debu atau tayamum. Terus untuk kita ukuran menggunakan air itu adalah air yang di dalam fikih itu ada klasifikasi air itu atau pembagian air itu 4. Ada yang namanya air tohir mutohir, yang suci mensucikan, tohir mutohir. Tahu yang biasa orang menyebutnya itu air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak ada batasannya dengan atau air yang tidak ada batasannya dengan apapun. Air yang namanya air mutlak. Tidak, kalau ya kita itu di gelas itu kan ada kopi. Baiknya namanya kan kopi. Nah itu kan namanya air mutlak, itu air sumur, air embun, atau air air laut, salju, itu namanya mutlak. Batasan itu berarti jumlah ukuran atau nama itu enggak? Kalau untuk yang digunakan sesuci ya toharoh itu
kalau air itu umpamanya semisal itu kalau kamar mandi itu kalau bentuknya apa ya? Persegi itu atau kayak kubus itu ya, itu itu banyak sekali versinya. Atau menurut dari beliau-beliau itu, ini saya punya makalah referensinya, kalau menurut Imam Nawawi itu 55, berapa itu ya, berarti 55,9 cm. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Ya itu seperti itu. Berarti kalau seperti itu nanti volumenya, yang penting itu volumenya. Volume berarti isinya airnya itu ya. Berarti kita tidak harus menggunakan bak itu enggak, tapi pokoknya yang penting bejana atau wadah kalau bahasa Jawa ya. Itu pokoknya isinya ada 174,58 liter. Ya itu menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i itu 56,1 cm. Berarti kalau ada ukuran seperti itu berarti sudah mencakup panjang kali lebar kali tinggi seperti itu ya. Lah itu kalau menurut berarti kalau seperti itu nanti volumenya itu 176,245 liter. Itu menurut Imam Rafi'i. Kalau menurut ahli Irak, berarti menurut orang Irak sana, mungkin orang Irak itu jangkauannya mungkin orangnya besar-besar. Nah itu mereka itu menggunakan ukurannya itu ada 63,4 cm. Itu ukuran dua kolah ya maksudnya. Ukuran dua kolah berarti panjang kali lebar kali tinggi. Ya seperti itu. Volumenya itu paling banyak kalau orang Irak itu ada 245,325 liter. Itu seperti itu. Nah kita kalau aksarunas itu adalah istilahnya kebanyakan manusia. Umumnya manusia itu dipilih yang tengah-tengah saja. Ya terserah nanti kita akan mengikuti yang mana gitu. Kalau mengikuti aksarunas itu 60 cm persegi itu. Berarti panjang, berarti umpama ya seperti ini ya. Kubus itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 60 cm itu. Berarti volumenya itu ada 187,385 liter. Nah, itu yang yang umum yang bisa digunakan kebanyakan manusia. Ya mungkin kalau kita terserah yang menggunakan yang mana gitu kita ya. Maksudnya kalau air itu kurang dari seperti itu nanti dikhawatirkan itu air berkurang dan bisa berubah umpamanya seperti air satu ember itu ember cat itu ya. Ember cat kan hanya 5 liter. Itu kalau nanti digunakan untuk susut terus diobok-obok nanti ini namanya akan mustamal. Mungkin seperti itu. Sampai sini dulu Pak Ustadz. Berarti ini yang model seperti ini tadi dengan ukuran-ukuran bak mandi ini berarti kan ini untuk bersuci secara bagaimana ini? Secara bisa diobok-obok gitu atau bagaimana? Itu kalau bisa itu diusahakan airnya mengalir. Berarti yang lebih bagus kan kayak di keran itu ya. Iya, di keran. Atau mungkin istilahnya jeding atau kolah. Bak mandi lah itu kalau seperti itu nanti kalau bisa ada keran yang mengalir. Berarti istilahnya ada siklusnya berarti pemutaran diambil juga tidak berkurang seperti kalau bisa seperti itu. Nanti kalau ukurannya pas seperti itu jelas kalau ambil kan berkurang. Itu berkurang nanti seperti itu. Berarti gini ya, berarti ketika kita mau bersuci dengan model tempat air yang seperti itu, berarti harus ada ukuran minimal seperti tadi ya. Iya, betul. 60 cm persegi. Ukuran baknya itu minimal. Itu berarti kita mau mandi, kita mau wudu di situ dengan cara istilah diobok ya, tidak harus di keran ya. Itu berarti boleh ya. Iya boleh, aman seperti itu. Nanti kalau airnya juga ada keran yang mancur, keran yang mengalir itu insya Allah nanti aman. Kalau yang di keran kan berarti tidak bermasalah ya. Kalau kan nggak masalah. Mana kamar mandinya pakai shower kan berarti itu lebih aman lagi. Jadi tidak. Nah ini bagus.
Nah, ini yang jadi masalah ketika kamar mandinya itu baknya ukurannya kecil. Berarti itu ketika nanti untuk bersuci berarti meragukan kita. Ya jelas meragukan itu. Seumpama kita di situ ada BAB, kencing di situ, terus apa itu untuk tempat airnya itu kok kecil ya, nah, itu ketika bersuci itu berarti kurang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat? Ya, tidak memenuhi syarat kan seperti itu. Nah, itu solusinya ya kalau seperti itu nanti kita keran yang air keran itu ya kita pakai gayung itu lah, terus nanti gitu ya. Gitu aja. Dikhawatirkan kalau nanti itu baknya kecil ada air ya, seni yang niprat atau di kamar mandi itu mengandung ada najisnya itu ya. Ya betul. Cipratan-cipratan itu yang yang mempengaruhi nanti. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, itu ketika itu untuk ukuran air. Nah, jenis air tadi ini adalah air yang mutlak tadi ya. Ya, terus selanjutnya tohir mutohir. Tadi kan tohir mutohir. Ya, tohir mutohir. Air suci yang mensucikan. Berarti kalau sepertinya ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada. Nah, ini namanya tohir mutohir ligoirihi. Suci suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namanya istilahnya kalau itu makruh. Air makruh. Air makruh itu air yang dipanaskan. Ya, air makruh, air yang dipanaskan menggunakan bejana atau mungkin kalau orang desa tuh jadul namanya kenceng atau jadil ya seperti itu, kena sinarnya matahari. Nah, itu namanya air musamas atau air yang memang sengaja dipanaskan. Nah, itu makruh lil badan ya, tapi tidak untuk pakaian. Kalau pakaian boleh. Pakaian boleh. Pakaian untuk mencuci pakaian itu boleh, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci itu. Walaupun jumlahnya itu memenuhi syarat-syarat tadi. Ya, karena maksudnya itu adalah tohir mutohir ligoiri. Dia itu suci tapi tidak untuk yang lainnya, seperti itu. Nah. Terus gini. Yang panasnya digodok itu gimana? Dimasak, mana hawanya dingin terus kita mau mandi pakai air hangat. Nah, itu pengecualian. Nah, coba nanti kalau di itu pokoknya yang makruh itu yang dipanaskan dengan matahari. Sinarnya matahari itu. Itu digunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar ya, istilahnya mandi junub itu tidak boleh ya? Ya makruh, hukumnya hanya makruh itu aja. Makruh tapi makruh itu gimana ya? Kalau tidak bisa berarti tetap mensucikan enggak itu? Tidak ya? Ya mensucikan tapi makruh. Oh gitu. Makruh kalau bisa ya dihindari. Berarti jangan seperti itu kalau bisa. Berarti ada efek untuk badan istilahnya. Mungkin seperti itu. Cara ulama dahulu mungkin seperti itu. Akan menimbulkan efek pada badan. Ya mungkin penelitiannya seperti itu mungkin. Makanya dihukumi makruh gitu. Terus selanjutnya tadi kan ada 4 jenis air ya, baru 2 ini. Terus selanjutnya air apa itu, Pak? Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah tohir wiru mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Suci tidak tohir wiru mutohir ligoiri istilahnya. Kalau dalam bahasa fikih itu suci tidak mensucikan, atau istilah orang Jawa ya mustakmal. Banyu mustakmal atau air mustakmal. Berarti air mustakmal itu air yang yaitu tadi air yang sudah sedikit sudah digunakan, terus kecipratan bekasnya najis atau digunakan untuk habis bersuci. Berarti gini air yang tidak sesuai dengan tadi batas ukuran minimal digunakan untuk bersuci, terus akhirnya kan menimbulkan air itu berkurang. Ya betul. Akhirnya digunakan itu bersuci lagi. Ya bersuci lagi. Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh, namanya mustakmal. Atau gini, enaknya tuh gini, air yang sudah digunakan untuk bersuci itu namanya air mustakmal. Sisanya itu. Kalau nanti dia itu kecipratan bekas air wudhu kita mana gitu ya. Apa kita mandi terus nah itu tambah mustakmal. Karena volumenya berkurang. Apalagi ketimbang
ketambahan ada najisnya. Nah, itu sudah najis lagi, mutanajis. Air mutanajis. Nanti malah berubah-ubah lagi seperti itu. Gitu. Okay. Terus ada yang lagi namanya air mutaghayyir. Mutaghayyir itu air yang berubah. Umpamanya berubah itu berubah sifatnya. Sifatnya kan ada 3. Sifatnya, ya, rasa, warna, terus baunya. Umpama gini. Satu istilah bahasa desa itu apa ya? Jeding apa pola. Kamar mandi lah umpamanya. Ya, Kak mandi lah. Kamar mandi. Bak mandi itu meskipun buahnya atau besar, itu nanti kalau dia itu istilahnya ada hewan atau mungkin curut atau tikus ya jatuh ke situ kok bau loh. Airnya kok bau tikus, nah itu berubah. Bau binatang mati ya. Itu kalau sudah berubah, itu namanya mutaghayyir. Itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun itu airnya jumlahnya banyak. Ya. Airnya banyak. Kalau airnya jumlahnya banyak, meskipun banyak, pokoknya salah satu dari sifatnya itu berubah. Nah itu nanti dia namanya air mutaghayyir. Itu khusus yang air di di tempat tadi ya, atau bak mandi atau air yang seperti itu, atau termasuk air yang mengalir di. Kalau air mengalir tidak. Air mengalir tidak ya. Tidak, air mengalir itu namanya ada namanya mukholid dan mujawir. Mukholid itu istilahnya gini. Mukholid itu kalau dalam bahasa bahasa cinta itu namanya sudah keraket. Sudah keraket itu sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Tidak bisa berubah lagi. Sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Contohnya minum teh. Itu namanya mukholid. Air dengan teh itu sudah tidak bisa dipisah. Nah, itu namanya mukholid. Berubah warna dan nama juga. Atau kopi. Nah, kopi itu namanya air dan kopinya kan sudah jadi satu. Berbeda dengan istilahnya sungai. Nah, sungai itu kan kadang butek, kadang keruh ya. Nah, itu namanya mujawir. Itu mujawir karena nanti suatu saat dia bisa akan jernih lagi. Nah, itu namanya mukholid. Ataupun mujawir. Ya. Itu boleh. Itu boleh digunakan untuk suci ya. Walaupun semua itu baunya agak bau manik. Sungai-sungai di kota itu kan keruh semuanya. Itu bercampur aneka macam warna, limbah, macam-macam itu. Itu kira-kira ketika kalau dia mengalir itu tidak masalah. Kalau dia menggenang gitu ya disamarkan nanti bukan masalah dia itu sucinya atau tidak. Nanti karena bercampurnya dengan kuman bukan penyakit yang lainnya. Tapi seumpama terpaksa itu tidak ada lain, mungkin mau kemana jauh atau apa, adanya itu pokoknya si pelaku itu dengan kondisi itu mau, berarti tidak apa-apa itu. Ya tidak apa-apa. Kalau memang dia itu diyakini nanti airnya itu berubah, suatu saat akan berubah lagi, berubah jernih maksudnya. Yeah. Kalau masa setahun airnya terus kan, berarti dia namanya mukholid. Dia mukholid itu campur sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Nah gitu, seperti itu mungkin. Iya. Ya karena kalau di kota itu kan ya ada air sungai itu kan tetap ada, tapi kan sekarang kan sudah begitu zamannya berubah, jadi kan ya itu jadi tempat pembuangan kayak buang limbah manusia, limbah pabrik dan limbah yang lainnya. Kadang binatang mati ya masuk di situ. Nah, istilahnya seperti itu. Berarti berarti ya melihat kita lagi ya. Iya, betul. Ya adanya itu gimana? Nah, bahasa Indonesia ini jijik ya, Pak. Menjijikkan. Orang jijik atau orang gigu. Dengan itu boleh-boleh saja ya. Boleh saja. Ya. Itu seperti itu kan. Itu tadi jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci tadi ya. Dari pertama tohir mutohir, yang kedua tohir mutohir ligoirihi, suci mensucikan, tidak untuk
dirinya. Dirinya. Gitu. Terus tohir ghairu mutahhir ya. Atau ma'ul mustakmal istilahnya. Mustakmal. Terus yang terakhir air mutaghajir. Mutaghir yang berubah. Air yang berubah warnanya. Ada 2 jenis tadi ya. Ada yang tidak bisa mukhalif namanya ya. Ya betul. Itu tidak bisa berubah. Warnanya dan seperti air teh atau air kopi ya kelihatannya tidak mungkin orang wudu pakai air kopi. Kalah kecurun. Wudu atau mandi pakai air kopi. Terus yang satu lagi tohir apa tadi? Yang tadi mukhalif, yang tadi mujawir. Yang kadang-kadang berubah. Iya berubah. Sekarang keruh, besok tidak itu karena kondisi suasana atau cuaca ya itu boleh digunakan untuk bersuci. Terus gini itu kan air ya, itu kita bisa bersuci dengan itu. Selain itu umpamanya kita sakit tiba-tiba kita sakit kena air kok istilahnya dingin atau gimana, ada cara lain enggak untuk bersuci itu? Yaitu dalam bahasa fikih itu namanya tayamum. Tayamum. Kita nanti tidak boleh tidak menggunakan air. Pokoknya selama dalam tubuh kita itu ada darurat atau kedaruratan. Kan menurut dokter itu ini kalau bisa jangan kena air dulu ya seperti itu ya. Gitu ya. Patokannya seperti itu, atau mungkin kalau kena air gemeter itu boleh menggunakan tayamum berarti menggunakan debu. Oh ya, mana kita pergi ke daerah mana, kutub atau daerah gunung ya. Kalau di sini mungkin Dieng nanti ya. Ning Dieng mungkin subuh ya, terutama subuh ini dengan kondisi seperti itu ndak kuat, mungkin ada kategori ukuran itu ndak bagi orang yang tidak sakit. Berarti orang sehat karena kondisi cuaca itu yang dingin mungkin sampai minus ya. Itu boleh ndak itu bertayamum? Kalau seperti itu nanti yang bisa memvonis seperti itu dokter. Dokter itu nanti ada dalam itu ada istilahnya menurut dokter itu meskipun dia itu dingin dingin tapi dia kuat ya harus wudu. Meskipun dingin kan suasana. Kalau dia kan tidak sakit dia. Nah kalau dia sudah dingin tapi sakit atau asma gitu ya, dia punya asma atau apa, pokoknya penyakit menurut dokter itu penyakit kronis. Atau penyakit parah. Nah, dia itu seperti itu nanti kalau dia itu kok tetap berwudu menggunakan air itu kan nanti akan madorot, akan berbahaya. Nah seperti itu nanti bisa sesucinya itu bisa dirubah pakai tadi tayamum. Berarti tidak ada istilahnya keringanan untuk orang yang sehat ya. Karena dia sehat toh. Ini yang repot ya pada saat pengantin baru pagi-pagi wajib mandi Nah itu kan di Indonesia kategori cuaca itu tadi. Berarti walaupun cuacanya itu minus dan sangat-sangat dingin bagi orang-orang Asia atau Indonesia ini kan berarti ketika berada di kondisi seperti itu berarti tidak diberi kewenangan tidak beri dispensasi kewenangan. Terus enak ini dingin sekali pakai air pakai tayamum aja. Nah ini sekarang tayamum ini kategorinya berarti menggunakan debu ya. Debu istilahnya dalam bahasa fikih itu gubar. Nah ini debu yang bagaimana harus mencari atau debu yang suci dan mensucikan. Berarti dia mencari debu yang suci dan mensucikan. Ya mensuci dan mensucikan itu berarti debunya tidak terkena najis. Atau mungkin tidak di tempat kotoran seperti itu. Atau mungkin di ruangan bagaimana itu cara, berarti debu yang berterbangan itu suci gitu. Pokoknya diperkirakan tuh gini. Kalau gini itu ada debunya. Namanya gubar atau tanah tapi yang mengandung debu. Kalau di ruangan itu ada debunya tidak. Ya seperti itu. Atau pokoknya gini.
enaknya itu kita mencari debu, debu yang suci ya, debu yang suci. Nanti dalam prakteknya itu setiap satu basuhan itu satu usapan ya, bukan basuhan. Setiap usapan itu hanya sekali, satu kali. Umpama di sini tempat apa ya? Di situ sini pertama, terus nanti kan gini, diginikan. Nah, nanti tayamum ya. Tayamum. Nah, tuh kalau sini sudah digunakan, berarti nanti pindah lagi ya. Gitu seperti itu. Karena tayamum itu apa ya? Hanya untuk sekali ibadah fardu. Sekali. Nah, hanya untuk sekali ibadah fardu. Mama gini. Dan itu nanti apa ya? Dan itu sarannya juga nanti akan kalau tayamum itu saran sudah masuk waktu sholat. Ya, mama dia itu sakitnya sangat dingin sekali. Dia tidak kuat kalau pakai air. Dia nanti tayamumnya itu kalau sudah masuk waktu sholat. Mama Isya, Isya itu masuknya jam 7 lah. Dia ya jam 7 1 menit, jam 7 5 menit baru tayamum. Seperti itu. Jangan sebelumnya. Itu begitu. Dan itu hanya untuk satu kali ibadah fardu. Dan untuk umpama gini. Satu ibadah fardu dan nadar. Itu tidak bisa. Maksudnya gimana nadar? Ya, maksudnya gini. Umpama ada seseorang itu nadar. Nanti kalau saya lolos PNS saya akan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan iktikaf di masjid. Nah, itu kan iktikaf pada dasarnya kan sholat iktikaf itu, sholat tahiyatul masjid kan hukumnya sunnah. Tapi karena berhubung dia itu nadar, berarti kan menjadi wajib. Lah, seperti itu. Dia melakukan sholat tahiyatul masjid karena nadar. Terus dibarengi dengan dia nanti akan sholat Isya umpamanya, itu tidak bisa. Berarti setelah itu harus tayamum lagi. Ya, seperti itu. Itu semuanya di kondisi tidak ada air. Seperti itu. Ya pokoknya meskipun ada air, dia tapi sakitnya kronis dan memegang air itu malah mau awake merotoli. Gitu. Mau megang air itu drijine udah putol. Tambah parah. Nah ini gini, soal tayamum ini unik. Ketika tadi di ruangan ada debunya ndak? Kan gitu ya. Itu kan kita juga sangat sulit untuk mengatakan itu. Sekarang kan ruangan kan ya banyak tertutup kan gitu loh. Nah, apalagi yang ini ketika kita naik haji itu ya. Terus perjalanan itu kan orang Indonesia sampai sana itu kan akan masuk melewati waktu sholat. Biasanya seperti itu. Nah, ketika seperti itu mereka melakukan tayamum di pesawat berarti ya. Pesawat. Loh, kira-kira kini pesawat ada debune. Ya, ini polemik ini. Polemik ya. Juga namanya istilahnya polemik juga khilaf. Kalau yang namanya tayamum ya pokoknya gini ada debunya. Terus umpama di pesawat itu ya maaf ya, pesawat kita kan seperti kita umpama naik bis, kita kan turun nggak mungkin, dan juga atau mungkin sholat di situ kan juga nggak mungkin, atau mungkin tayamum di jok-joknya kan gimana? Ya kita lihurmatil waktu aja. Gitu. Nah enaknya gitu daripada gini mana debunya enggak kelihatan. Kalau bisa itu memang debunya ada atau istilahnya gubar. Nah, itu semua gini kan itu diginikan itu ada yang turun gitu ya, ada bekas atau debu yang terlepas dari tangan tadi ya. Ya kelihatannya kalau di pesawat itu kan armadanya orang-orang kaya. Masa ada debu di situ kan kelihatannya logikanya ya. Wow, alam ya. Ya mungkin ruangan beras ya. Kira-kira kalau ruangan berasnya ada debunya enggak itu? Kawur. Ya mungkin istilahnya Itu masih ya untuk amannya itu berarti tadi ya. Lihurmatil waktu aja. Biar nanti mau sampai di sana ya kita ulangi lagi gitu. Paling enaknya gitu ya. Jadi biar
apa itu ya, mau beribadah tapi tidak tahu caranya ibadah itu kan juga bahaya tadi ya. Betul. Bahaya. Betul. Ada istilah gini, betul enggak itu? Ibadahnya orang bodoh itu atau gini, tidurnya orang alim. Nah, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Lah itu gimana Mas? Ya, kalau dalam bahasa apa ya, ala-ala itu pelajaran adik-adik kecil itu, atau dalam taklim itu pada apa itu namanya, asadun nasyaitani gitu, satu orang ahli fikih, fakihun wahidun itu, satu orang alim fikih itu bandingannya ya, kalau menurut setan itu lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak tahu tata caranya. Ya, berat itu berat menggodanya. Ya, berat timbangannya. Mungkin timbangannya. Menurut setan. Itu bukan ya, istilahnya ada, pernah baca ada istilah itu, istilahnya itu maksudnya itu berarti itu ya, orang yang tidak tahu tata cara beribadah dengan benar. Iya, betul. Itu luwih apik sing wong alim tapi turu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Maksudnya gini, meskipun nyuwun sewu ya, mohon maaf, meskipun dia itu jengklat-jengklit, umpama ya, sholat 1000 rakaat, dia tidak tahu batalnya wudhu. Pokoknya jengklat-jengklit ternyata dia kentut. kan batal. Nah, tapi tidak sah ya, dia tetap jengklat-jengklit ya, sama saja. Atau tadi ya. Ya, dia tahu cara berwudu gitu ya, tahu cara bersuci, tapi tidak tahu air yang digunakannya. Iya, seperti itu. Air yang digunakan tuh kurang memenuhi syarat. Ya, mana paro ada paro gitu celup atau ada pakai gayung gitu. Ya, itu. Ternyata yang diambil itu air yang kurang memenuhi syarat sebelahnya ya. Iya, itu. Betul. Wah, iya. Atau mungkin dia gini, karena apa ya, mungkin ya belum tahu atau mungkin tidak tahu ya. Wah, karena itu adanya itu, ternyata wah ini air ini teh ini, wah terus digunakan untuk berwudu. Lah seperti kan dia mungkin tidak tahu atau mungkin belum tahu. Nah, orang-orang semacam ini kan nanti meskipun dia jengkelit melakukan ibadah sholat, itu kadarnya berarti itu ya, berarti ini penting sekali berarti gitu. Iya, betul. Beribadah harus tahu ilmunya. Iya, gitu betul. Ya. Terutama hal yang dilakukan di awal tadi bersuci ya. Iya, bersuci. Betul. Terus gini air tadi kan sudah diterangkan. Nah, sekarang itu kan banyak air yang dikemas itu loh. Ada yang galon, ada yang botol 1 literan. Air-air yang di situ, mana kita pergi kemana itu kan mungkin tidak menemukan air ya. Adanya air itu lah, terus digunakan tuh bersih, suci itu boleh enggak itu? Oh, air yang disterilkan itu ya? Ya, air kemasan lah. Kemasan. Ya, umpama gini, kalau dia itu ukurannya seperti itu, dia nanti menggunakan tata caranya bagaimana supaya air itu tidak nyiprat-nyiprat, istilahnya nyiprat-nyiprat itu meletik kemana-mana. Itu dia menggunakan seperti itu. Atau mungkin kalau nyun sewu ya, kalau dia menggunakan galon atau mungkin yang mineral itu yang 1,5 liter atau 1,5 liter itu ya. Itu mungkin dia itu kalau mungkin dia hanya di sentoran gini. Oh gitu. Atau dilubangi ya, lebih aman tuh. Iya. Itu malah aman. 1 liter atau 1,5 liter itu dilubangi bawahnya, terus buat wudu. Ya, itu malah aman. Oh gitu ya. Meskipun itu boleh ya? Ya, boleh. Itu mineral tuh boleh. Boleh. Itu termasuk air suci. Gitu. Ada lagi enggak Tat yang mau disampaikan untuk urusan tadi air? Ya, yang jelas gini. Sudah. Pokoknya gini. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan air. Karena pokok dari semuanya adalah beribadah. Pokoknya sholat ya intinya. Sholat itu juga intinya menggunakan air. Karena kita tidak hanya sholat saja. Sholat atau mungkin istilahnya mandi junub. Nah, mungkin suami istri itu lah, kalau airnya cuma seember itu ya, ember yang 5 liter itu untuk berdua lah, malah repot. Untuk 1 orang saja sudah
tidak memenuhi syarat ya. Nah itu kita ya diusahakan untuk berhati-hati dalam seperti itu ya. Lah adanya seperti itu gimana? Adanya gimana? Adanya hanya itu ya. Itu. Pokoknya gini, kita itu diupayakan bagaimana supaya air itu tidak berubah. Tidak berubah salah satu sifatnya. Seperti itu aja. Warnanya, baunya dan rasanya ya, seperti utama itu ya. Itu. Ya, itu yang paling payah ketika kita mungkin pergi kemana atau menginap di mana, delalah ketemu kamar mandinya seperti itu, mau ke musola atau masjid kok agak jauh atau agak males. Iya, betul. Kadang gini, lingkungan kita itu yang mempengaruhi. Kadang kamar mandinya itu kolahnya itu atau bak mandinya itu. Kadang hanya berapa kilan gitu. Pernah mengalami seperti itu. Ngirit pergi ke rumahnya teman, nah ternyata untuk sesucinya setelah beol itu yang BAB ternyata kecil sekali. Iya, kecil dan ya gimana ya. Dan sekarang malah diganti ember. Nah, yang diganti ember itu bagian berarti gimana itu? Mana kita di kamar mandi itu BAB ya? Di situ memang ada ember kecil dan kran mana gitu. Berarti tadi ya. Oh ya. Dialirkan aja, kita jongkok. Nah, kalau kita jongkok beol itu kalau istilah Jawa itu apa ya? Jawa itu kita cebok. Kita jongkok. Jangan berdiri. Kalau berdiri itu ya itu tidak suci, masih ada yang nempel-nempel seperti itu. Ya, gitu. Mungkin seperti itu. Oke, saya rasa itu bahasan untuk pada saat ini tentang air suci yang mensucikan. Itu saja. Mungkin nanti kita disambung lagi dengan tema selanjutnya. Ada pertanyaan dari kru. Mandi junub pakai air hangat. Oh iya, belum dibahas Tat. Mandi junub pakai air hangat gimana Tat? Mandi junub pakai air hangat. Air hangat yang dimasak itu bagaimana? Boleh seperti itu. Lah itu kalau dalam fikih itu namanya ya tadi itu mutahhir makruhun ya fistimalihi fil badan. Bahwa al-ma'ul musammas, tapi dia itu dipanaskannya dengan sinarnya matahari ya. Wa innam yukrahu syar'an nambaniku bikotrin pejajahan haron inau atau mungkin gini, kalau mungkin dia itu memang di situ dia itu tidak kuat ya, maksudnya memang daerahnya itu dingin, memang sangat dingin sekali. Nah itu lisifai jawarim sebentar ya, saya ibaratkannya. Wahtaro an-Nawawi adamul karohah mutlakon wa yukru aidon sadidu sukhfiyah bangate panas wal barot wal burudah. Atau gini, kalau menurut Imam Nawawi itu tidak makruh. Kalau menurut Nawawi tidak makruh ya boleh. Mutlak, secara mutlak. Tapi wa yukrohu aidon sadidu sukhfinah kang banget panase, kecuali memang airnya sangat panas sekali, yaitu tetap makruh. Pokoknya hangat-hangat mesra lah. Jangan panas banget ya. Kalau panas banget kulitnya ngelotok malah payah gitu ya, seperti itu ya. Terus berarti tetap walaupun hangat tadi kan harus memenuhi standar. Minimal tadi atau lah biasanya kan tidak mungkin total masak air hangat jeding. Lah seperti itu. Pakai ember loh. Oh, biasanya kan gitu lagi. Berarti cara menempatkannya ini berarti ya. Ya, bagaimana? Berarti gini. Dia menggunakan bak mandi yang pokoknya yang sudah memenuhi standar, memenuhi syarat, terus nanti pokoknya airnya ini dibuat bilasan. Bilasan tapi ya untuk penghangat lah gitu. Jangan dari awal, kalau shower itu
yang panas itu yang itu. Nah, itu malah aman, enggak masalah. Tapi yo kamar mandi shower duitnya. Kelas ini tak kelas demi istri ya. kelas mewah. Tur mewah ya, irit mepet sawah. Nah, seperti itu. Begitu. Ya. Memang penting itu kan. Apa itu memang sangat mandi pagi itu, apalagi yang pengantin baru atau pengantin lama yang baru habis bukan junub gimana bahasanya itu gini, mengalirkan sawah. Ngairi sawah di malam hari ya, atau ngairi sawah di malam hari terus kotor-kotor kan ya mandi. Ya itu kan betul. Mengalami hal-hal ada kondisi dingin, ada kondisi apa gitu. Saya rasa gitu saja. Iya. Ada lagi cukup atau cukup mungkin untuk session ini. Terima kasih atas kehadirannya dan materi yang telah disampaikan tentang air suci yang mensucikan. Nah, ini harus paham. Ada air suci yang tidak mensucikan. Nah, itu sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat harus paham itu. Ketika mau mengawali ibadah harus bersih dahulu. Nah, daripada kita beribadah dianggap tadi ya, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, itu orang yang beribadah yang tidak tahu tata caranya atau keilmuannya cara berbeda. Oke, begitu, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.